Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Daily Bung Yus. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema kelanjutan dari yang kemarin ya, mengenai informasi. Kemarin kan saya men-share mengenai informasi BP3IP menyelenggarakan diklat pelaut periode kedua secara online ya, karena ya kan ya kita tahu sendiri dalam keadaan pandemi sekarang ini tidak memungkinkan memobilisasi massa. Jadi istilahnya ya caranya supaya kampus pun tetap berjalan, pembelajaran pun tetap berjalan. Akhirnya orang kampus BP3IP menyelenggarakan e-learning. Dan ini juga ada keuntungan buat kita sebagai pelaut. Kalau e-learning itu kita itu tidak harus ke kampus, tidak harus ke Jakarta itu kan. Jadi ini akan sangat begitu hemat biaya untuk Anda yang betul-betul ingin diklat pada periode tahun 2020 ini, khususnya di periode kedua ini ya. Mungkin kalau sudah come back to normal, periode ketiganya nanti mungkin ya sudah kembali ke normal, pembelajaran seperti biasa di BP3IP ya, karena persyaratannya itu ya kalau untuk kelas 5, kelas 4 itu ya tidak ada e-learning, cuman untuk kelas 3, 2, 1 ada e-learning, itu pun cuman 30%. Nah, bagi Anda yang tertarik dan ingin mempunyai niat untuk ambil diklat pada periode kedua ini di BP3IP, karena saya sudah daftar juga. Nah, banyak nih pertanyaan kepada saya, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, tolong hidupkan lonceng ya, dan terus juga like, terus juga share ya. Jangan lupa channel like, subscribe, channel Dayang Bungsus, channel dari Bung Yus. Jadi Daily Bung Yus adalah salah satu channel pembahasan mengenai dunia pelaut. Jadi istilahnya ya sangat begitu jarang ada YouTube yang membahas pelaut. Jadi tolong terus dukung perkembangan channel ini supaya terus berkembang maju lebih pesat lagi ya, karena insya Allah yang saya share ini akan bermanfaat bagi pelaut semua. Oke, langsung saja kita ke monitor. Kalau Anda sudah subscribe, kalau Anda sudah like, kalau Anda sudah share, silahkan nanti kita bahas di bawah ya, komen di bawah ya. Oke, langsung saja kita ke monitor, dan saya menyarankan Anda bila mana Anda ingin daftar di kampus BP3IP itu untuk mengecek lagi informasinya ya, dan informasinya juga sudah saya jelaskan dan saya share juga di video saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan sedikit mengulangi ya. Oke. Semuanya kan pasti sudah punya Facebook sekarang ya, kita ke fanspage BP3IP resmi ya. Nah, ini dia Balai Besar Pendidikan Penyelenggaraan dan Peningkatan Ilmu Pelajaran BP3IP. Ini adalah fanspage resminya BP3IP. Kita langsung saja buka fanspage resmi BP3IP. Nah, seperti ini di layar sudah ada ya, dan kita akan menemukan informasi, terus scroll ke bawah ya. Nah, ini dia informasi yang sangat begitu penting bagi kita. Balai Besar Pendidikan Penyelenggaraan dan Peningkatan Ilmu Pelajaran BP3IP. Ini adalah tanggal 24 April ya, pengumuman ini. Diklat peningkatan ANT 1 sampai dengan ANT 5 dan ATT 1 sampai dengan ATT 5 untuk periode 2 tahun 2020 dengan metode pembelajaran jarak jauh atau yang kita sebut e-learning. Pendaftarannya akan berakhir pada 11 Mei 2020. Segera daftarkan diri Anda di BP3IP.online register ya. Pemberkasan akan kami cek dan sistem online secara medical check up menyusul setelah keadaan memungkinkan.
memungkinkan ya. Intinya calon peserta diklat tidak datang ke BP3IP Jakarta, silahkan daftar secara online. Nanti kami verifikasi. Setelah diverifikasi, silahkan bayar semuanya. Biaya lewat virtual account bank yang nanti akan diberikan lewat email. Nah, ini adalah informasi yang kita dapatkan mengenai pendaftaran di BP3IP ya untuk periode kedua ini. Setelah kita melakukan pendaftaran, pasti kita juga akan bertanya-tanya apa sih syaratnya, apa saja yang harus dipersiapkan, karena kan istilahnya dalam keadaan situasi yang tidak konstitusional, situasi yang tidak normal seperti begini, apa saja yang harus dipersiapkan. Di sini sudah juga diperjelaskan ya secara pemberkasan dan medical check up itu nanti menyusul penyelenggaraannya ya. Jadi medical check up dan persyaratan menyusul, tapi persyaratannya juga kita harus tahu apa saja persyaratan untuk mengikuti diklat periode kedua tahun 2020 di BP3IP ini ya. Pertama-tama, bila mana Anda yang belum mendaftar, setelah Anda membuka fanspage BP3IP, di sini kita akan mendapatkan situs resmi dari BP3IP. Kita tinggal klik saja. Nah, kita tinggal klik saja ya, BP3IP. Nah, pendaftaran peserta ini kita sudah masuk ke situsnya BP3IP, pendaftaran peserta ya. Oke, dan di sini tertera ada kode pelaut, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, warga negara, nama ibu kandung, email Anda, email yang aktif ya harusnya, telepon, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kode pos, alamat lengkap, password, konfirmasi password, dan daftar. Oke, jadi silahkan bagi Anda yang belum mendaftarkan diri, langsung saja ikuti langkah-langkah yang sudah ada di sini ya, seperti kode pelaut sampai ke bawah ya, sampai konfirmasi password Anda. Jangan membuat password, jangan yang susah-susah, yang mudah Anda ingat saja, seperti tahun kelahiran Anda, tanggal kelahiran Anda, atau nama ibu kandung Anda istilahnya. Jadi jangan yang susah-susah gitu kan. Jadi silahkan isi di sini ya sesuai data Anda, sesuai dengan alamat Anda, sesuai ya dengan about yourself pokoknya. Jadi kan oke, di sini saya harapkan Anda sudah memahaminya ya. Insya Allah penjelasan saya ini mudah dipahami, dan yakin saya pun Anda sudah memahaminya ya sampai lewat di sini. Oke, karena saya sudah daftar ya, saya langsung masuk saja di sini ya. Oke, kita sudah masuk ke situs resmi BP3IP. Ada di sebelah kiri ya, ada dashboard, ada pendaftaran diklat, ada persyaratan diklat, ada tanya jawab ya. Oke, dan langsung saja kita ke pendaftaran diklat ya. Oke, pendaftaran diklat, kita pilih form diklat ya. Nah, ini di sini saya sudah daftar sebelumnya, jadi di sini saya tidak bisa memberikan tutorial kepada Anda karena harus ketik apa segala macamnya ya. Cuman ada pertanyaan dan ada pembaca dari komenan-komenan para pelaut semua. Aduh, kenapa nih kok daftarnya susah, kok harus kembali lagi, balik lagi. Nah, mungkin Anda tidak mengklik biodata di atas ya. Misalnya kalau Anda ingin mengisi biodata, Anda juga harus klik biodata yang di atas ini ya. Kalau biodata Anda sudah lengkap, klik program diklat. Nah, terus klik selanjutnya. Jadi jangan langsung selanjutnya jangan begitu, tapi klik juga yang di atasnya ya. Jadi itu yang kemarin juga saya kok ini balik terus, kok muter-muter terus, ternyata saya klik program di atas, ternyata selanjutnya berhasil sampai saya terkonfirmasi ya. Jadi biodata di sini kita lihat ya, biodata itu seperti tadi ya, registrasi yang pertama Anda tadi
saya anggap Anda sudah memahaminya. Program diklat. Nah, ini dia program diklat. Nah, di program diklat ada dua kolom ya, jenis diklat dan program diklat. Anda pilih jenis diklat apa yang akan Anda ikuti ya, karena saya contohnya akan mengikuti program diklat. Diklat pelaut ahli teknika tingkat 4 ya, saya pilih ahli teknika tingkat 4. Di sini ada diklat peningkatan ya, karena kita peningkatan semua ya, tinggal klik diklat peningkatan ya. Program diklat. Nah, ini dia program diklat. Ini disesuaikan dengan tujuan Anda. Kalau Anda seorang ingin kelas 4, ingin ke kelas 3 ya, Anda klik kelas 3 ya. Nah, di sini dia saya akan klik peningkatan tingkat 4 gitu kan. Nah, selanjutnya syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, ini kita juga harus jelas di sini syarat dan ketentuan berlaku ya. Pendaftaran atau pengguna aplikasi ini wajib memberikan informasi yang benar atau sesuai kenyataan atau yang asli ya. Ketidakaslian atau kepalsuan informasi atau dokumen yang disampaikan menjadi tanggung jawab pendaftar, serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran sanggup melakukan pembayaran sesuai dengan virtual account dan biaya yang tertera. Biaya pendaftaran dan kesehatan yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Biaya diklat yang sudah dibayarkan apabila ditemukan dokumen persyaratan tidak asli akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran bersedia mendaftar kekurangan kelengkapan dokumen diklatnya untuk dilaksanakan di BP3IP. Biaya diklat yang sudah dibayarkan apabila dokumen persyaratan yang disampaikan saat pendaftaran ke kampus belum lengkap akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jika terdapat kendala dalam pendaftaran dan pembayaran, dapat menghubungi call center di BP3IP dengan nomor 02165107554 setiap hari kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai 16. Setelah Anda mengisi pilihan program diklat yang Anda ikuti, jenis diklat dan program diklat seperti sesuai yang sesuai dengan tujuan Anda ya. Anda ingin ambil diklat kelas berapa, di situ saya anggap di sini sudah clear dan Anda sudah mengerti ya. Harap checklist semuanya yang Anda sudah miliki ya, checklist aja semuanya di sini, centang ya. Oke, dan klik selanjutnya. Kalau Anda sudah checklist semua di sini kan, ini dia persyaratannya ya. Anda tinggal checklist nanti ya. Fotokopi ijazah versi STCW 1978, amandemen 1995, dasar ATT 5 dasar yang telah dilegalisir minimal 1 tahun sebelumnya. Jadi ini kan saya daftar kelas 4, jadi ATT 5 saya juga harus ada ya, dan legalisirnya itu tidak lebih dari 1 tahun ya. Fotokopi semua masing-masing 3 lembar ya. Fotokopi ijazah versi STCW 1978 yang telah dilegalisir yang tadi sudah ya. Masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian ahli teknika tingkat 5 tidak kurang dari 30 bulan atau memiliki sertifikat keahlian ATT 5 manajemen STCW 1978 amandemen 2010 dengan masa layar tidak kurang dari 12 bulan. Nah, di sini saya sangat begitu tertarik ya, karena pada sebelumnya untuk mengikuti diklat ATT 4 itu yang namanya diklat peningkatan, pengalaman kita pun harus perwira kan. Kalau sebelumnya ya, pengalaman kita itu harus perwira di kapal istilahnya ya. Ya mungkin kelas 5 bisa menjadi perwira di kapal-kapal kecil seperti tugboat gitu kan, very kecil penyeberangannya yang kapal-kapal kecil ya. Nah, di sini tidak terserah harus menjadi seorang engineer dulu, tidak tertera harus menjadi seorang officer dulu, is not ya. Jadi di sini hanya masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian ahli teknika tingkat 5. Jadi artinya Anda walaupun pengalaman Anda seorang oiler, wifer, jadi Anda bisa
daftar juga, jadi tanpa harus dapat pengalaman. Jadi ini sangat begitu penting informasi ini ya. Oke, dan selanjutnya adalah berbadan sehat dengan surat keterangan kesehatan dari dokter di BP3IP. Ini juga menyusul ya kesehatan nanti yang memeriksa orang BP3IP sendiri, fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan kepelautan SPPK sesuai sertifikat yang dimiliki, ya SPPK kelas 5 kita atau SPPK kelas yang sebelumnya kita juga harus lampirkan, jangan hilang gitu ya, melampirkan print out. Nah, kita harus melampirkan print out kita ya. Print out kita itu Anda tinggal ke www.pelaut.go.id ya. Itu kita tinggal masukkan kode 10 pelaut kita ya. Di situ akan ada printout kita. Oke, dan surat kenal lahir atau akte kelahiran 1 lembar ya. Jadi surat akte kelahiran Anda, sertifikat profesinya adalah BST, SCRB, AFF, MFA, SAT, SDSD ya, segala macamnya itu. Bagi calon, nah ini tidak usah. Dan selanjutnya surat keterangan sehat mata dan telinga oleh dokter yang ditunjuk BP3IP serta melampirkan paspor. Fotokopi ijazah umum minimal SLPP atau SLTA ya, memiliki surat keterangan bebas narkoba dari dokter, fotokopi sertifikat keterampilan pelaut masing-masing 3 lembar ya, menunjukkan semua dokumen asli kepelautan dan umum pada saat wawancara. Nah, jadwal dan persyaratan sudah ya, tinggal pendaftaran itu sudah selesai ya, karena saya juga sudah selesai. Form, langsung Anda balik lagi ya, riwayat pendaftaran Anda ya. Nah ini pendaftaran ada, tanggal pendaftaran ada, program diklat yang kita ikuti teknik 4 ya, nomor kelas P220, jadwal diklat. Ini saya di sini jadwal diklat saya itu tanggal 11 bulan 5 tahun 2020 sampai tanggal 16 bulan 9 tahun 2020. Status pendaftaran belum diverifikasi, saya sendiri sekarang sedang menunggu verifikasi dari pihak kampus ya. Status kesehatan juga nanti menyusul, status pemberkasan juga belum diverifikasi. Detailnya ini di sini nih ya. Anda detailnya di sini ya, pendaftaran dinyatakan berhasil ya. Pendaftaran Anda telah tercatat di sistem, mohon tunggu proses verifikasi. Nah ini mengenai masalah verifikasi, saya juga cek dan dicek juga di grup pelaut, ternyata masih banyak orang yang belum dapat verifikasi padahal sudah daftar dari awal-awal bulan. Apalagi saya yang baru tadi malam daftar ya. Jadi kita itu betul-betul harus kooperatif, nanya kepada petugas BP3IP, bagian penyelenggaranya, atas nama siapa Anda, ini nomor pendaftaran Anda, mohon segera diverifikasi gitu kan ke pihak kampus. Jadi kita juga harus kooperatif, harus aktif bertanya, jangan istilahnya Anda sudah daftar udah langsung aja begitu, nanti takutnya malah pendaftaran Anda tidak dianggap sah karena terlewatkan istilahnya ya. Di sini nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran sudah ada ya. Nah ini tanggal wawancara bulan 5, tanggal 11 bulan 5 tahun 2020 ya. Jenis diklat DP1 peningkatan ya, kode nama diklat teknik. Nah ini dia, ini ya sudah. Kalau sudah Anda seperti ini ya, istilahnya berarti pendaftaran Anda sudah selesai. Dan persyaratan diklat saya sudah jelaskan, tutorial cara pendaftaran saya juga sudah jelaskan. Jadi tugas Anda sekarang tinggal subscribe, tinggal share, hidupkan lonceng, komen di bawah. Mari kita diskusi apa saja sih keluhan-keluhan Anda. Kalau Anda yang sudah mendaftar cuma ada masalah dalam perjalanannya, ini harus gimana, silahkan jangan ragu-ragu, komen langsung ya, kita diskusi bersama, kita pecahkan bersama ya. Jadi saya juga mohon dukungan kepada pelaut semua
untuk perkembangan channel saya ya, karena channel untuk pelaut, informasi pelaut ini sangat-sangat masih begitu minim didapatkan di dunia YouTube. Jadi tolong bantuan Anda semua untuk perkembangan channel kita semua ini. Subscribe, hidupkan lonceng supaya setiap ada video baru dari saya, Anda lah orang pertama yang menyaksikan video saya. Subscribe, like, share, dan mari kita komen. Oke, for at the moment is enough. Thank you for watching. See you next time. Thank you. Jangan lupa channel like, share, subscribe channel Dayang Bungsu, channel dari Bung Yus.